Selamat malam buat ibu-ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke bab kedua ya, yang berjudul dengan ekspresikan keunikanmu. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar sama-sama di bab 1 tentang bersandar kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Bagaimana hidup kita perlu banget yang namanya untuk nempel sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Itu menjadi akar untuk hidup kita, itu menjadi pijakan buat hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang ekspresikan keunikan kita, karena setiap kita itu unik di mata Tuhan. Ya, kita baca sama-sama di Mazmur 139. Semoga semua sudah bikin PR-nya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita mau sama-sama menjawab pertanyaan ini. Buat teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Oke, di Mazmur 139, pertanyaan yang pertama, siapakah yang membentuk hidup kita? Di ayat 13 kita sama-sama membaca, Tuhan yang membentuk hidup kita. Dia yang membentuk hidup kita. Jadi Tuhan sendiri itu yang membentuk setiap kita. Jadi tidak ada ya yang kebetulan lahir, itu nggak ada. Semua itu dibentuk oleh Tuhan. Ya, pertanyaan kedua, gimana caranya? Di ayat 13b kita sama-sama baca. Jawabannya boleh di chat? Ya, betul sekali. Caranya adalah Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita ya. Nah, gimana menurut kalian kegiatan menenun itu biasanya dilakukan bagaimana? Boleh teman-teman boleh menjawabnya. Menenun itu apa? Harus butuh ketelitian, betul. Menenun itu harus tekun, butuh waktu yang lama. Yang namanya menenun, biasanya hasil tenunan itu tuh beda. Setiap tenunan itu beda-beda. Bukan mass product gitu ya, bukan produk pabrikan, tetapi biasanya handmade, betul. Jadi unik. Kadang-kadang kita beli hasil tenunan itu adalah unik karena setiap tenunan itu berbeda-beda gitu ya. Nah, prosesnya lama, betul banget. Butuh kesabaran, butuh ketelitian gitu. Nah, sama ya dengan hidup kita ya. Sewaktu Tuhan menenun kita itu artinya setiap kita itu unik di mata Tuhan. Setiap kita itu diciptakan Tuhan. Tuhan dengan butuh waktu yang lama. Setiap kita itu handmade-nya Tuhan. Bukan mass product, bukan produk yang pabrikan gitu ya, banyak sama semua, enggak, tetapi ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang unik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ada di ayat 14 ya. Apa yang Alkitab katakan mengenai diri kita? Kejadian kita itu, di situ sebutin kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ya, setiap kita itu adalah kejadian kita. Setiap kita itu dahsyat dan ajaib. Tuhan menyatakan hidup kita itu dahsyat dan ajaib. Jadi apapun proses hidup kita, kelahiran kita, masa lalu kita gitu ya, Tuhan mengatakan kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Oke, di ayat keempat, di ayat 16 ya, pertanyaan keempat, seberapa unik hidup kita di tangan Tuhan? Tuhan melihat kita itu semenjak janin, artinya sewaktu sel sperma dan ovum ketemu dan menjadi embrio, Tuhan sudah memperhatikan itu. Tuhan sudah tahu kita bakal anak, jadi dari mulai janin Tuhan itu sudah tahu kita. Jadi tidak ada anak yang lahir kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Ternyata setiap kita itu tadi ya, handmade-nya Tuhan. Berbeda-beda, unik di hadapan Tuhan, dan Tuhan punya maksud buat hidup kita. Tuhan punya rencana buat hidup kita. Tidak ada kelahiran yang kebetulan di mata Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud,
dan Tuhan punya masa depan buat hidup kita ya. Oke, kita mau sama-sama melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar, yaitu hidup kita itu unik. Saya itu unik, beda. Unik itu artinya apa ya? Unik itu artinya itu beda dari yang lain. Unik itu artinya spesial. Jadi saya bahkan orang kembar pun beda. Sidik jari setiap orang pun berbeda gitu ya. Bahkan yang mukanya sama ya, kembar itu kembar identik aja pasti punya sifat yang berbeda, pasti punya ada kelebihan kekurangan yang berbeda satu sama lain ya, karena Tuhan menciptakan kita itu unik di mata Tuhan. Jadi setiap kita itu punya punya spesialnya gitu ya. Oke, dan sewaktu kita tahu keunikan hidup kita, nah itu kita lebih dapat menghargai cara Allah memperlakukan hidup kita. Sewaktu kita tahu kita unik di hadapan Tuhan, nah yang tadi ya ngomongin sidik jari aja berbeda-beda setiap orang, itu menyatakan kedahsyatan Tuhan. Amazing kan? Tuhan bisa ciptain sidik jari yang berbeda-beda. Artinya apa ya tadi? Dia menenun hidup kita. Itu luar biasa. Dan betapa uniknya Tuhan menciptakan kita, masing-masing itu berbeda. Nah, keunikan ini bukan satu-satunya sifat kita ya. Kadang-kadang kan ada yang beda, beda sifat. Kayak anak saya, satu laki, satu perempuan, dan itu beda banget gitu ya. Sifatnya bertolak belakang. Juga cara dia meresponi juga berbeda seperti itu. Jadi setiap kita itu pasti beda-beda di hadapan Tuhan. Nah, ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi keunikan kita. Disingkatnya dengan shape. Shape itu yang pertama adalah spiritual gift, yang kedua adalah heart, 3 abilities, 4 personality, yang kelima experience. Nah, kita mau bahas sama-sama ya, satu-satu ya. Nah, spiritual gift ini bicara tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya itu adalah untuk melayani orang lain. Setiap kita punya karunia rohani yang berbeda-beda. Ada yang karunianya itu ngajar misalnya. Nah, tapi ada juga yang nggak bisa suruh ngajar gitu, keringet dingin gitu ya. Ada yang karunianya melayani, jadi dia udah siapin makanan kalau ada yang komsel misalnya ya. Dia memang senangnya di situ gitu. Ada yang beda lagi, karunianya mungkin ya tadi hospitality gitu. Jadi nganter-nganterin orang. Nah, setiap kita itu punya kelebihan masing-masing. Punya karunia rohani yang Tuhan kasih dalam hidup kita masing-masing gitu. Dan itu mungkin berbeda kita dengan orang lain. Tapi semuanya itu adalah yang tadi ya, untuk melayani Tuhan. Semua karunia rohani yang Tuhan beri buat hidup kita, itu adalah untuk kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal kita gitu. Dan kita juga nggak bisa jadi orang lain kan. Maksa-maksa suruh pakai karunia rohani yang teman kita susah, pasti butuh effort lebih, pasti butuh pasti butuh kerja lebih. Misalnya saya ya, kalau saya sebenarnya bukan di ngajar gitu, tapi kalau saya harus ngajar, saya harus butuh effort lebih, saya harus nyatet lebih banyak gitu ya, saya harus latihan ngomong berkali-kali gitu, karena memang sebetulnya karunia rohani saya mungkin bukan di ngajar gitu ya. Yang kedua adalah heart, kerinduan yang Tuhan berikan dalam hati kita, yang sejalan dengan tujuan dan rencananya untuk hidup kita di dunia. Heart ini itu bicara tentang Tuhan itu naruhin kerinduan hatinya ke setiap orang itu beda-beda. Nah, banyak orang yang ngomong ke saya tuh gini, Ci Devi, kenapa sih Ci Devi tuh suka nerimain melayani wanita yang hamil di luar nikah, dan itu sangat spesifik banget gitu. Kok bisa sih seperti itu? Banyak juga yang ngomong kayak gitu ya. Dan itu kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya.
mungkin beda. Ada orang lain yang dia nampungnya misalnya mental illness ya, gangguan kejiwaan gitu ya, punya panti rehab. Ada juga yang punya panti jompo gitu. Nah, kenapa sih Cidevi nggak yang nerimanya yang panti jompo aja, jompo-jompo yang ditampung gitu? Ya, kerinduan yang Tuhan kasih dalam hati kita berbeda-beda gitu. Setiap orang pasti punya kerinduan yang Tuhan beri buat hidup kita. Semuanya itu untuk apa sih tujuannya? Ya, untuk kita melakukan tujuan dan rencananya Tuhan dalam hidup kita. Itu goalnya, itu tujuan Tuhan buat hidup kita. Kita mau, kenapa saya punya hati untuk melayani wanita yang hamil di luar pernikahan? Karena saya rindu banget untuk mereka hidupnya berubah. Mereka punya harapan lagi ke depannya. Mereka punya masa depan lagi ke depannya. Itu hati saya, kerinduan saya gitu. Jadi sewaktu mereka melakukan kesalahan, oke, mungkin hopeless, depresi, stres gitu ya, udah hamil gitu. Tapi ayo sama-sama kita bangkit lagi. Itu kerinduan saya. Pengen banget ngelihat mereka bangkit lagi. Pengen banget lihat mereka itu bisa berjalan kembali, punya masa depan buat hidup mereka. Itu heart ya. Nah, yang ketiga itu abilities. Abilities itu bicara tentang keterampilan dan kemampuan yang Tuhan berikan buat hidup kita sehingga kita dapat melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di halaman 18 itu ada yang harus diisi ya. Kalian bisa melingkari 6 keterampilan dan kemampuan utama Anda di halaman 18. Tinggal dilingkari aja, di situ kalian bisa tahu. Misalnya di sini saya melingkari pendengar yang baik gitu ya. Saya juga melingkari suka mengasuh gitu ya, merawat gitu, organisasi, itu yang saya lingkari. Kalian bisa melingkari 6 keterampilan dan kemampuan kita. Ini tujuannya akhirnya kita jadi tahu. Setiap kita itu beda-beda ya, punya keterampilan yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa tahu keterampilan kita, kemampuan kita, untuk hidup kita itu bisa maksimal lebih lagi. Kita melayani secara lebih maksimal lagi sesuai dengan kemampuan kita. Oke, yang keempat itu personality ya. Personality ini kalian akan jawab di halaman 19 ya. Ini nanti saya akan bahas di video berikutnya aja ya. Kalian akan ngisi di sini, ada tes kepribadian yang harus kalian isi. Lalu kalau itu menjadi, itu saya banget deh gitu ya, misalnya suka ngatur, ya itu saya banget gitu, contreng gitu ya. Ini M, K, H, U. M itu merah, K itu kuning, U itu ungu, H itu hijau. Nah, kuning dan hijau itu lebih lebih ke arah fokus kepada orang atau people gitu ya. Kalau merah dan ungu lebih fokus cenderung ke arah tugas gitu. Jadi nanti saya akan lebih bahas lebih detail. Tapi hari ini kita mau melihat ternyata hidup kita itu, setiap kita itu berbeda-beda. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda satu sama lainnya, punya spiritual gift yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, banyak orang yang tidak menyadari itu. Kadang jadi iri ya sama orang lain. Kenapa sih kok dia kayak gitu? Kok dia ini, aku ini kayak gitu ya. Nah, sewaktu kita menyadari keunikan hidup kita, itu menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Itu menolong kita untuk bisa maksimal dalam hidup kita. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini ya, udah dengerin sebagian dari bab 2 ini. Semoga memberkati kalian semua. Terima kasih.